You've got prayers. And he saw. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Pada video kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Bruce Almighty. Film ini dirilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Tom Shadyac. Film kali ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja sebagai reporter tapi dia selalu ditimpa nasib yang sial dan mencoba menggantikan Tuhan. Loh, kok bisa? Jangan lupa subscribe dan like video ini sebelum menonton dan jangan lupa nyalain lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur filmnya. Why do you hate me? Cerita diawali dengan seorang reporter lapangan yang bekerja untuk program Eyewitness News atau stasiun TV berita yang berbasis di kota Buffalo. Suatu hari, Bruce sedang meliput acara pemecahan rekor roti kering terbesar di kotanya. Dan dalam memberitakan event tersebut, pembawaan Bruce ini terbilang cukup santai. Bahkan sesekali dia menyelipkan guyonan segar untuk mencairkan suasana. Sepulang bekerja, Bruce dan kekasihnya yang bernama Grace meluangkan waktu untuk mengisi album foto mereka, sambil memilih foto-foto favorit mereka, dan keduanya juga menonton rekaman liputan Bruce yang membahas acara roti tadi. Ketika rekaman itu diputar, Bruce pun berkeluh kesah pada sang kekasih tentang pekerjaannya. Ia ingin naik jabatan menjadi penyiar berita utama. Hari-hari pun berlalu, dan Bruce mendapatkan kabar gembira kalau ia bakal ditugaskan meliput langsung sebuah event besar yang berlokasi di dekat air terjun Niagara. Bruce pun sangat senang dengan tugas ini, karena baginya liputan ini bisa menjadi momen untuknya dapat promosi jabatan jadi penyiar berita utama yang sudah lama ia idam-idamkan. Setibanya di lokasi, Bruce pun makin bersemangat dan memasang senyuman lebar sesaat sebelum meliput di atas kapal yang berada tak jauh dari air terjun itu. Sayangnya ada berita penting yang harus dia siarkan terlebih dahulu dan membuat liputannya sedikit tertunda. Setelah berita itu selesai, Bruce pun kembali bersiap meliput. Namun di tengah persiapan itu, Bruce pun dikejutkan lagi oleh pengumuman Evan yang resmi menjadi penyiar berita utama, posisi yang dia inginkan selama ini. Belum lagi Bruce juga dibuat kesal dengan sikap Evan yang tanpa izin memakai kata-kata bijak yang digunakan oleh Bruce di liputan sebelumnya. Kenaikan jabatan Evan itu pun membuat perasaan Bruce campur aduk, mulai dari sedih, kecewa, hingga marah. Di saat bersamaan, jabatan baru Evan itu juga membuyarkan konsentrasi Bruce untuk meliput hingga ia pun diam membisu. Akhirnya, saat tiba waktu Bruce untuk siaran langsung, ia pun melampiaskan amarahnya dengan memaki Evan dan tim Eyewitness News hingga meledek beberapa narasumber di lapangan. Gara-gara sikap ngacunya saat siaran langsung itu, Bruce pun langsung dipecat. Tak lama berselang, kesialan Bruce bertambah saat perjalanan pulang ia diajar sekelompok preman karena berusaha melindungi seorang tunawisma. Dan parahnya lagi, mobil Bruce juga turut menjadi sasaran mereka. Puncak kesialannya, saat Bruce sedang marah dengan kejadian yang dialaminya hari itu, Bruce pun tak sengaja melemparkan kata-kata pedas yang menyinggung perasaan Grace. Tertekan oleh keadaan, Bruce pun akhirnya meninggalkan rumah sambil meratapi nasibnya di tengah jalan. Bahkan, Bruce juga sampai menghujat dan menyalahkan Tuhan atas rentetan kesialan yang menimpa dirinya dan meminta jawaban Tuhan. Setelah momen itu, keesokan harinya, Bruce pun ditelepon oleh nomor yang tak dikenal berulang kali. Awalnya, Bruce mengabaikan panggilan itu, namun akhirnya Bruce pun menjawab. Dan ia pun ditawari pekerjaan di sebuah gudang. Tanpa berpikir panjang, Bruce pun lalu mendatangi gedung itu. Dan ternyata bangunan tersebut hanyalah dihuni oleh satu orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan merangkap tukang listrik. Bruce kemudian diberitahu bahwa orang ini sebenarnya adalah Tuhan. Bruce lantas tidak percaya dan menganggap orang ini mengada-ada. Namun orang ini akhirnya menunjukkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Where? 2, 4.
9, 6, 7. Aha! You've been doing a lot of complaining about me, Bruce. Di saat itulah Bruce mulai percaya. Tuhan juga mengetahui segala hal tentang Bruce, termasuk kata-kata hinaan yang sempat ia lontarkan padanya saat merasa hidup ini tidak adil. Oleh karena itu, Tuhan pun menawari Bruce sebuah pekerjaan yang menggantikannya sebagai Tuhan, lengkap dengan kekuasaannya. Namun syaratnya, Bruce harus merahasiakan itu dan tidak boleh mengubah kehendak manusia. Setelah menerima kerjaan itu, Bruce pun mencoba kekuatan maha dahsyat Tuhan untuk hal yang aneh-aneh. Semua perkataannya bisa menjadi kenyataan, mulai dari membelah kuah sup, and he saw lessons on your alley Looking for another can of whoop ass? today. mengeluarkan monyet dari pantat preman, dan sampai mendekatkan bulan ke rumah Bruce untuk memukau Grace. Seiring berjalannya waktu, Bruce tercetus ide untuk menggunakan kekuatan itu untuk menaikkan karir jurnalisnya. Demi mencapai tujuan itu, Bruce menciptakan beragam kejadian yang menggemparkan di kota Buffalo agar bisa ia liput. Kejadian ini diantaranya adalah meletakkan jasad Jimmy Hoffa di lokasi yang ia inginkan, dan setelah itu menjatuhkan meteor di lahan kosong. Liputan kejadian menggegerkan dari Bruce ini pun membuat karirnya meroket, sampai ia pun dijuluki sebagai Mr. Eksklusif. Tapi tujuan Bruce belum berhenti sampai di situ saja. Sekarang Bruce membuat rekor untuk menjatuhkan Evan dan merebut posisinya. Di sana Bruce juga mensabotase teks berita dan membuat Evan bicara tak jelas ketika ia sedang siaran langsung. As a response to allegations of Laika, in other news, Beberapa saat kemudian, Bruce mengajak Grace makan malam romantis di restoran berkelas. Dalam hatinya, Grace sangat gugup sekaligus bahagia karena meyakini Bruce pasti berniat melamarnya. Ternyata, Bruce malah menceritakan kalau ia akhirnya dipromosikan jadi penyiar berita menggantikan Evan. Grace pun kecewa berat, tetapi Bruce tidak mengetahuinya. Saat masih di restoran, Bruce mendengar banyak suara. Suara itu terus berlanjut sehingga membuat dirinya linglung dan sulit tidur. Mengetahui Bruce yang sedang bingung, Tuhan yang asli pun memberitahukan Bruce bahwa suara yang didengar itu berasal dari umatnya yang sedang memanjatkan doa. Karena tidak tahan lagi dengan suara itu, Bruce pun akhirnya membuat semua doa menjadi dokumen. Tetapi loker dokumen memenuhi semua sudut rumahnya. Akhirnya ia menciptakan sebuah software yang mirip seperti Gmail, yang tugasnya khusus untuk menampung doa umatnya. Bruce tercengang, ternyata doa yang masuk ke dalam software itu berjumlah jutaan, dan itu semua hanya berasal dari kota Buffalo saja. Karena tidak mau ribet menjawab doa itu satu persatu, maka Bruce pun mengambil jalan pintas dengan memilih seluruh doa dan menjawab semuanya dengan kata iya. Bruce kemudian menghadiri pesta dan merayakan promosinya. Dan sialnya, Grace memergoki Bruce bermesraan dengan rekan kerjanya. Dan terjadilah cekcok di antara mereka hingga Grace memilih putus. Keesokan harinya, Bruce mulai berusaha melakukan segala cara agar Grace mau kembali ke pelukannya. Something missing. extra charge the video, sweating to Bruce. Bahkan Bruce juga sempat mencoba kekuatan Tuhan, yaitu untuk mempengaruhi kehendak Grace. Namun usahanya itu berujung sia-sia. Have you? Love me. I did. Setelah Bruce mengawali debutnya sebagai penyiar berita utama, momen yang sudah lama dinanti Bruce itu berujung kacau akibat listrik mati beberapa kali. Yang belakangan ini sering terjadi sejak adanya meteor jatuh. Beberapa pihak bahkan beranggapan jatuhnya meteor itu adalah pertanda kiamat yang sudah dekat. Setelah itu, Bruce mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kerusuhan di kota, karena para perusuh tak terima hadiah lotrenya dikurangi gara-gara jumlah pemenang yang terlalu banyak.
Ternyata mereka yang membuat kerusuhan adalah orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Bruce agar bisa menang lotre. Jadi, segala kegaduhan di kota Buffalo terjadi akibat Bruce menyalahgunakan kekuatannya dan asal mengabulkan doa. Bruce akhirnya bertemu dengan Tuhan dan meminta jalan keluar. Namun Tuhan menjelaskan bahwa ia tak bisa menyelesaikan semua masalah Bruce dan mengatakan bahwa hanya Bruce yang bisa mengatasinya. Sejak kejadian itu, Bruce merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan suka menolong tanpa menggunakan kekuatannya. Bruce bahkan juga meminta maaf kepada rivalnya Evan dan mengakui Evan memang lebih pantas jadi penyiar ketimbang dirinya. Beberapa saat kemudian Bruce kembali membuka software ciptaannya dan mencoba melihat doa Grace yang membuatnya terharu bercampur sedih. Karena di satu sisi Grace berharap Bruce agar bisa hidup bahagia, namun di sisi lain Grace berharap agar bisa move on dari Bruce. Dengan segala masalah yang dialaminya itu, Bruce kemudian meminta Tuhan untuk mengambil kembali kekuatannya itu. Dan dia pun menyerahkan semua takdirnya kepada Tuhan. Setelah itu Bruce tiba-tiba ditabrak truk hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Bruce terbangun dari pingsannya dan dia sudah terbangun di dunia lain. Dia juga bertemu Tuhan dan menanyai Bruce apa yang sesungguhnya Bruce inginkan. Bruce menjawab bahwa ia hanya ingin Grace menemukan seorang pria yang bisa membahagiakannya. Doa Bruce pun akhirnya terkabul. Dan setelah Bruce terbangun dari rumah sakit dalam kondisi yang sedang dirawat, Bruce mendapati bahwa ia bisa selamat berkat donor darah dari Grace. Tidak berselang lama, Grace pun datang dan menjenguknya. Grace menyesali keputusannya meninggalkan Bruce. Setelah itu mereka kembali menjalani hubungan mereka. Setelah pulih total dan dengan rasa penuh bahagia dan bersyukur atas karunia Tuhan, Bruce kembali menjalani pekerjaannya sebagai reporter lapangan. Kali ini ia memilih fokus meliput berita yang ringan, karena dinilai cocok dengan pembawaan Bruce yang santai dan humoris. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe karena bentar lagi kurang berapa ya, kalau nggak salah itu 350-an lah, itu kita bisa monet coy, dikit lagi loh, ayolah bantulah. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari film kali ini adalah jangan menghina Tuhan, karena jalan yang ia berikan pasti ada maksud dan akibatnya. Jadi kita jalani aja sebagai manusia dan berserah diri kepada Tuhan, oke? Saya Jul undur diri dan sampai jumpa.